Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Amin ya rabbal alamin, amma ba'd. Hadirin teman hijrah, teman terbaik, tempat terindah, apa kabar semuanya sore hari ini? Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan puji, puja dan syukur kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan sore ini kita masih dilembutkan hatinya, kita masih diringankan langkahnya, dan kita masih diberikan kesempatan olehnya untuk kembali hadir di majelis ilmu kajian teman hijrah. Mudah-mudahan setiap langkah teman-teman menuju tempat ini menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dan kita pun juga berharap kepada Allah, mudah-mudahan siapapun di antara kita yang hari ini sedang punya masalah, sedang punya persoalan, sedang punya kesulitan, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaik atas semua kesulitan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, di antara ciri manusia yang hidup di dunia, pasti dia akan berjumpa dengan yang namanya ujian hidup. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji. Bicara kehidupan ini, sesungguhnya kehidupan kita adalah hitungan-hitungan hari. Yang boleh jadi, hitungan-hitungan hari dalam hidup itulah yang tanpa sadar hidup kita itu sering ketemu dengan yang namanya tahu-tahu. Apa namanya? Tahu-tahu. Apa namanya? Tahu-tahu. Dulu masih digendong. Tahu-tahu sekarang udah mau gendong. Udah mau gendong anak maksudnya. Dulu masih disuapin sama orang tua kita. Tahu-tahu sekarang kita harus nyari nafkah untuk ngasih makan sama keluarga kita. Betul apa enggak? Dulu kita masih kesulitan misalnya ngerjain sesuatu apa gitu misalnya ya. Tahu-tahu sekarang harus serba melakukan itu sendirian. Jadi hidup ini adalah hitungan hari-hari yang tanpa sadar kita ketemu dengan yang namanya tahu-tahu. Tahu-tahu udah tua, tahu-tahu udah usianya segini, tahu-tahu udah lulus kuliah, tahu-tahu udah kerja puluhan tahun, tahu-tahu usia kita sudah hampir 30, dan tahu-tahu teman kita sudah nikah semua. Kita belum menikah. Itulah hidup, itulah hidup. Nah maka nanti dalam hidup kita semua akan ketemu dengan rangkaian ujian-ujian dalam hidup. Dan
Ujian dalam hidup itu teman-teman sekalian hanya ada dua. Ada berapa? Dua. Pertama, ujian hidup atas sesuatu yang menyenangkan dalam hidup kita. Itu ujian. Sesuatu yang membahagiakan dalam hidup kita. Itu ujian. Sesuatu yang sesuai dengan harapan yang kita inginkan, itu ujian. Dan yang kedua, ada yang diuji dengan ujian dari sesuatu yang tidak menyenangkan, dari sesuatu yang tidak sesuai harapan, itu ujian. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Kaya, ujian. Tidak kaya, ujian. Punya pekerjaan, ujian. Di PHK, ujian. Untung, ujian. Rugi, ujian. Sebelum menikah, ujian. Sudah menikah, kata siapa? Emang udah pernah ujian? Kalau yang belum agak beda jawabnya gitu ya. Jadi apapun dalam kehidupan kita itu hakikatnya adalah ujian. Ketika kita dihadirkan kebahagiaan, berarti kita sedang diuji apakah kita bersyukur atau tidak. Ketika kita diberikan kesulitan, kesedihan, apakah kita bersabar atau tidak. Dua-duanya ujian. Dan ujian ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya ayat 35. Coba dibuka. Surat apa? Al-Anbiya ayat 35. Surat keberapa Al-Anbiya teh? Surat ke 21. Ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Peringatan pertama, selama kita hidup di dunia ini nggak akan lama. Karena finish ujungnya kita akan bertemu dengan yang namanya kematian. Suka tidak suka, mau tidak mau, senang nggak senang, kita semua pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Dan orang beriman yang cerdas, kata Nabi SAW, adalah dia yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal terbaik untuk berjumpa dengan yang namanya kematian. Ya. Jadi sehebat apapun teman-teman dalam hidup dunia, yakinlah, percayalah, kita semua pasti akan mati. Dan saat kita mati, apa yang mau kita bawa selain bekal terbaik kita selama kita hidup? Dunia ini tempat nanam, panennya nanti di kampung akhirat. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada satu kebaikan kecuali balasannya adalah kebaikan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarrah. Tidak ada orang yang melihat kebaikan yang kita lakukan, yakinlah Allah melihat kebaikan itu dan Allah akan membalas setiap kebaikan yang kita lakukan. Begitupun sebaliknya. Dan barang siapa yang berbuat jahat, berbuat buruk, disembunyikan rapat-rapat, dirahasiakan tidak ada orang yang tahu. Hakul yakin Allah tahu. Allah melihat keburukan itu dan Allah akan membalas setiap keburukan walaupun sebesar biji zarrah. Makanya kalau orang sudah diingatkan tentang kematian, itulah nasihat yang paling berharga dalam kehidupan kita. Zikrul maut, ingat tentang kematian. Orang beriman itu tidak takut mati, orang beriman tidak gelisah dengan mati. Justru orang beriman menjadikan setiap hari-hari dalam kehidupan dunianya sebagai
titian hari untuk menyiapkan bekal terbaik saat dia kembali kepada Allah dalam kematian. Maka kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang hidup, kita semua pasti akan mati. Cuman kita nggak pernah tahu, ya kan? Kapan waktunya? Boleh jadi teman-teman duluan, Ahilman belakangan. Boleh. Atau sebaliknya. Ahilman belakangan, teman-teman duluan. Ya. Mati itu urutannya nomor cabut, bukan nomor urut katanya. Mati itu panggilannya nomor cabut, bukan nomor urut. Kalau nomor cabut, terserah Allah ingin mencabut siapa dulu atas kematiannya. Kalau nomor urut, karunya nungarana A. Bener tuh? Ya. Enak ngarana Z. Ngeunah di ujung. Ya. Makanya bukan nomor urut tapi nomor cabut. Siapapun. Kamari Ahilman ceramah di luar kota. Ada yang ikutan kajian begini nih. Percis begini duduknya di tengah. Ngalamun, gubrak maut gitu. Udah lubang ngalamun mata kena gitu. Power. Ya ini ingatan bahwa kita semua akan mati ya. Lanjut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan selama kalian hidup, kami, kata Allah, pasti akan menguji kepada kamu sekalian. Bisyarri dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak menyenangkan. Wal khairi dan sesuatu yang baik atau sesuatu yang menyenangkan. Fitnah sebagai ujian, sebagai fitnah. Wa ilayna turja'un, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Ya. Kebaikan, keburukan, kebahagiaan, kesedihan, kemudahan, kesulitan. Itulah yang digilirkan dalam kehidupan kita. Itu aja yang digulirkan. Maka pesannya adalah, teman-teman hari ini yang sedang ada di atas, jangan keterlaluan dalam tertawa, karena boleh jadi besok kamu terpeleset, kemudian kamu menangis. Kamu yang ada di bawah, jangan menangis keterlaluan, karena besok masih ada harapan untuk kamu tersenyum bahagia. Mengapa semua menangis? Biasalah. Karena kalau kamu merasa merasa ketika di atas jadi bahagia, seakan-akan kita lupa dengan kesedihan, takutnya kita kebablasan gitu loh. Ya enggak? Berapa banyak orang yang kebablasan di atas tertawa yang sedang dia hadirkan. Makanya jangan tertawa terbahak-bahak jika engkau tidak ingin menangis terseduh-seduh, katanya begitu. Catat status hari ini itu. Jangan menangis terseduh-seduh karena engkau masih punya harapan untuk tertawa di kemudian hari. Hidup ini roda, teman-teman, berputar. Ada saat di atas, ada saat di bawah, ada saat di bawah, ada saat di atas. Ustad, nah ada aku mah di bawah terus. Di bawah we, meureun teu muter roda-rodana. Alias cicing wae urangna. Teu ikhtiar, teu usaha, matakna jadi dihanap terus. Kalau yang usaha, kalau yang ikhtiar, pasti akan ada waktu untuk ke atas. Sekarang Ahilman tanya, biasanya kita itu ngerasa sedang diuji pas lagi di atas atau pas lagi di bawah? Kita ini kalau pas ngerasa lagi diuji, pas lagi senang atau pas lagi sedih? Kita ini ngerasa lagi diuji pas lagi mudah atau pas lagi sulit? Itu yang harus diperbaiki. Banyak orang yang lupa, yang luput kalau kebahagiaan adalah ujian yang sesungguhnya. Banyak orang yang terlalu putus asa dengan kesedihan yang menimpanya, seakan-akan hidup berakhir dengan kesedihannya. Padahal keduanya, skenario itu adalah ujian yang Allah hadirkan. Maka nanti pertanyaan selanjutnya, Ahilman, kumaha carananya agar kemudian kita itu pas lagi diuji, terutama yang ujian kesedihan,
Karena itu yang teman-teman tadi rasakan ya. Kau lagi susah, kau lagi sulit, seakan-akan jadi manusia yang paling sengsara sedunia. Ada lagu termiskin sedunia kan? Makan, makan sendiri. Paling sengsara, paling sedih. So kita jadi nggak bisa move on dari kenyataan itu. Gitu. Ada kan ya manusia yang seakan-akan kalau diuji tuh jadi paling diuji sendirian teh ya gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Kalau teman-teman punya satu komunitas, satu geng, ada satu orang yang kalau ada masalah seakan-akan dunia teh runtuh ke manehna sorangan gitu. Nggak mau ngasih ke kita padahal boleh jadi masalahnya biasa-biasa aja. Teman-teman tahu nggak? Yang seringkali membuat kita merasa berat dengan masalah karena kita sendiri yang merasa khawatir banget dengan masalah itu. Padahal mah nggak terlalu mengkhawatirkan sih, tapi mindset kita, hati kita yang cenderungan membuat masalah itu menjadi berat. Contoh misalnya, teman-teman senang sama seseorang, senang banget lah. Kemudian nggak ada angin, nggak ada hujan, dia pergi meninggalkan kita. Sakit nggak? Sakit nggak? Di mana sakitnya? Di dia kan ya. Kepikiran gitunya, stres. Punten mohon maaf, ada orang yang ketika ditinggal oleh seseorang yang dicintai, kemudian dia sedih berlebihan, berarti dia nggak percaya kalau setelah kehilangan pasti akan ada saat dia mendapatkan orang lain yang jauh lebih baik. Jadi seakan-akan laki-laki teh si eta hungkul gitu. Jadi lamun orang geus beres jeung si eta seakan-akan hidup kita selesai padahal kan enggak. Lihat ikhwan teman hijrah. Akhwat, lihat. Lihatan enggak? Ya, jangan dilihat juga gitu loh. Lihat, banyak. Banyak. Soleh semua. Kata siapa? Soleh semua. Ya soleh lah atau Ustadz mau ngaji, mau berangkat, Masya Allah. Sama juga antum ikhwan, kalau antum kehilangan seorang yang antum cintai, akhwat jangan takut. Lihat akhwat teman hijrah, di luhur, di hanap, di tukang, loba lah. Tenang. Tidak lantas hidup Anda berakhir gara-gara dia pergi meninggalkan Anda. Boleh jadi harapan baiknya adalah satu, ada orang lain yang lebih baik yang bisa menggantikan dia. Atau yang kedua, orang ngaca itu hungkul. Kita ngaca, kita bercermin, barangkali kita tak lebih baik untuk dia, itu aja gitu. Tapi kalau Ahilman lebih senang untuk, boleh jadi dia terlalu baik untuk aku. Kan ada bahasa gitunya. Aa, kita putus aja ya. Kenapa? Kamu terlalu soleh untuk aku. Ngomong mung ka orang gitu kan gampang. Ya itu mah cerita lah teman-teman. Nah, sore ini kita akan bahas gimana kalau teman-teman nangis, nggak berlebihan nangisnya. Gimana kalau teman-teman senang ketawa gak berlebihan ketawanya. Gitu ya. Jadi ketika mengapa semua menangis tuh nyebut biasanya biasa we gitu. Mengapa semua menangis? Biasa. Ngemual, biasalah mual gitu. Eta kan dua-duanya kesel gitu ya. Jadi biasa gitu, biasa. Nah, gimana caranya agar kita jadi biasa, jadi tenang gitu. Dikasih kebahagiaan, biasa. Dikasih kesedihan, biasa. Gitu. Santai aja. Diangkat jabatan, biasa. Di PHK, neangan gawe deui atuh manyo. Diberhentikan, ya biasa. Ya. Diterima lamaran kita, alhamdulillah. Ditolak, jadi biasa. Astagfirullah gitu ya. Baik. Ada 4 hal lah yang bisa jadi bekal teman-teman untuk bisa kuat, bisa tenang dalam menyikapi setiap skenario hidup ya. 4 hal ini Ahilman rangkum dalam 4 I ya. 4 apa? 4 I. I yang pertama yang harus teman-teman miliki dan harus teman-teman kuatkan adalah iman. Apa yang pertama? Iman.
Iman itu adalah sesuatu yang harus kita pupuk, kita tanam setiap saat, setiap waktu dalam diri kita. Karena iman kitalah kepada Allah yang akan membentengi kita dari setiap apapun yang datang ke kita. Kalau punya iman, ketika mendapatkan kebahagiaan maka dia bersyukur karena itu baik baginya. Ketika dia mendapatkan kesedihan dia bersabar karena itu juga baik baginya. Maka dalam hadis kata baginda Nabi, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan, mengagumkan perkara bagi orang beriman itu. Kenapa? Inna amrohu kullahu khair. Setiap perkara yang datang baginya itu baik. Dan kebaikan itu hanya bisa didapatkan oleh orang yang beriman saja. In asobathu sarra'u syakara fakana khairullah. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur karena itu baik baginya. Wa in asobathu dharra'u sabara fakana khairullah. Ketika dia mendapatkan kesedihan, dia bersabar karena itu juga baik baginya. Dan itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman saja. Kalau tanpa iman, mohon maaf. Kalau tanpa iman, ketika teman-teman sukses, teman-teman akan sombong. Seolah-olah ini gara-gara saya, karena saya. Kalau teman-teman gagal, teman-teman akan kecewa, menyalahkan keadaan karena tanpa iman. Kalau dengan iman, dia akan menatapnya dengan penuh kebesaran Allah. Nah sekarang, Ahilman, apa itu iman? Iman itu kan pertama al-i'tiqadu bil qalbi, dia meyakini dengan hati bahwa semua yang mengatur urusan hidup kita adalah Allah. Semut hitam di batu yang hitam bertengger di malam hari di sebuah gua yang hitam, mata kita tidak bisa melihatnya, tapi Allah tahu keberadaannya. Daun kering berguguran dari pohonnya, berserakan di atas tanah. Kita tidak bisa menghitungnya, tapi Allah sangat tahu bagaimana daun itu jatuh, bahkan berapa banyak jumlah daun yang jatuh itu. Kemarin kita membahas tentang Isra Mi'raj. Bagi Allah memperjalankan seorang hamba bernama Muhammad SAW di malam hari dengan waktu yang singkat. Dari Haram ke Aqsa, dinaikkan Mi'rajnya ke Sidratul Muntaha setelah dari Aqsanya. Bisa apa tidak? Bisa. Jangankan untuk menghadirkan jodoh untuk kamu sekalian. Kecil. Apa jawabannya? Kecil. Untuk mengganti namanya yang pernah kita simpan di hati kita dan kita berusaha melupakannya, bagi Allah mah kecil. Tinggal pertanyaannya, teman-teman mau lupa apa enggak? Khawatirnya teman-teman masih nyimpen foto laminating manehna. Eta nu nyieun teu lupa teh. Betul apa enggak? Teman-teman masih stalking sosial medianya, itu yang enggak bikin lupa. Teman-teman masih nyimpen voucher hypermartnya. Dari dia teh ya gitu ya. Kan ada ya voucher belanja gitu. Hypermart gitu ya, voucher-voucher apa gitu. Masih nyimpen. Nges balanyakeun kenaon. Ya tapi kan Ustadz aku janji akan belanja sama dia. Nges putus. Nah, emang nungguan manehna balanja jeung urang. Barangkali dia akan belanja sama orang lain, nyesek. Orang balanya, dia belanja sama suaminya. Nyeri hati. Neangan di mana parkirna. Iman. Dan orang beriman adalah orang yang tidak akan sedih dan khawatir. Surat Ali Imran ayat 139. Coba dibuka. Surat apa? Ali Imran ayat 139. Orang beriman tidak akan sedih, tidak akan khawatir. Gitu ya poinnya. Coba perhatikan. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan teman-teman. Wala tahinu. Dan janganlah
kalian merasa lemah. Wala tahzanu, dan janganlah kalian merasa sedih. Wa antumul a'launa, kata Allah, sebab kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin, jika kamu sekalian menjadi orang-orang yang beriman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan lelah, jangan menyerah, jangan takut, jangan sedih. Engkau itu orang yang paling tinggi derajatnya jika engkau beriman. Teman-teman beriman apa enggak? Kalau beriman, hello, jangan gitu dong. Jangan dikit-dikit, aku mah apa atuh, jangan. Jangan lemah gitu, jangan khawatir gitu. Antum tuh orang beriman. Orang beriman itu derajatnya tinggi kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali antum tidak beriman. Maka di hati, al-i'tiqadu bil qalbi, yakin dengan hati kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terikrar dalam lisan kita, yakin ada Allah. Maka semua yang datang sudah diatur oleh Allah. Dan Allah enggak mungkin salah sasaran ngasih kepada kita. Tetap dengan iman. Hadapi dengan iman. Yakinin dengan iman. Kemudian wal a'malu bil arkan. Buktikan dengan amal perbuatan kita. Teman-teman sekalian, orang beriman tidak akan mudah khawatir. Maka yang namanya iman itu harus terus dicas. Harus terus diingatkan. Apalagi kita tahu sifat iman itu kan naik turun ya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Al-imanu yazidu bit ta'ah. Iman itu naik dengan ketaatan. Wal imanu yanqusu bil maksiat. Iman itu turun dengan kemaksiatan. Teman-teman, kalau boleh kita pilih-pilih hari ini, coba ditanya dalam hati kita. Coba ditengok dalam keseharian kita. Antara kebaikan dengan keburukan. Antara amal soleh dengan amal salah. Antara pahala dengan dosa. Kira-kira banyakkan mana? Boleh jadi maksiat kita, dosa kita, kesalahan kita. Itulah yang menggerus iman kita kepada Allah. Sehingga kita harus tajdidul iman, memperbaharui iman. Makanya setiap pekan di kajian teman hijrah, Ahilman selalu ingetin teman-teman, ayo ya balik lagi, istiqomahin lagi, kuatin lagi. Karena memang iman perlu dicas. Layaknya sebuah baterai ya, di handphone kan ya. Kalau baterainya udah lowbat, kudu dicas biar bisa dipakai lagi handphonenya. Begitupun dengan hati kita, dengan iman kita, kudu dicas. Jangan sampai kosong. Kalau udah kosong agak lama ngecasnya. Baterai kalau udah habis full, lama gak ngecasnya? Nunggu nyala lagi kan agak lama gitu loh. Sama kayak kita gitu loh. Dalam hiruk pikuk kehidupan dunia yang begitu capek. Teman-teman capek gak dengan dunia ini? Kerja pagi, berangkat pagi, banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, ya kan? Kesana kemari, mencari alamat. Sakieu-kieu teuing hirup teh. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Meni asa kieu-kieu teuingnya hirup teh, meni capek, masya Allah gitu. Kalau udah di titik itu, sudah saatnya comeback, balik, ingetin lagi, cas lagi iman kita. Barangkali iman kita lagi down, iman kita lagi jatuh, iman kita lagi futur. Maka bekal pertama yang harus teman-teman miliki adalah iman. Tataplah semua yang datang dalam kehidupan kita dengan keyakinan terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat diberikan kebahagiaan, tataplah bahwa ini adalah nikmat dari Allah. Bukan karena kita, bukan hebatnya kita, bukan kerennya kita, bukan. Tapi karena Allah nitipin aja sama kita. Begitupun seterusnya, saat teman-teman melihat orang yang dilebihkan hartanya, ditinggikan derajatnya, ya, teman-teman gak akan silau muji dia berlebihan. Biasa aja, karena
Allah cuma nitipin aja itu kepada orang itu. Ada orang yang kaya banget, biasa aja. Cuma dititipin aja sama Allah. Ada orang yang karirnya meningkat, ya sedang dititipin sama Allah. Jadi hilang kedengkian, hilang benci, hilang iri. Teman-teman jadi orang dengki teh capek. Capek nggak kira-kira? Capek. Ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, capek. Tetangga beli kulkas, kita yang panas dingin. Padahal yang beli kulkas tetangga. Tetangga beli kompor gas baru, kita kepanasan. Kenapa coba? Iyalah, duduk di depan kompor gas atau kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kita katabrak. Ada cicing di harapan mobilnya, tuh kagiles katabrak. Teman kita yang naik karir, naik jabatan, kita yang tertindas. Gak adil bos, gak adil. Kan aku yang kerjanya lebih rajin. Nah si eta. Nah coba. Nah si eta. Si eta teu iri, kita iri. Jadi si eta naik karir, kita enggak. Padahal boleh jadi kita juga naik karir, cuman gak kelihatan aja. Teman kita yang nikah, kita yang update status. Setiap minggu update status we nikahan batur. Hari orang ngira. Ada yang begitu di sini, ada apa enggak? Yang mana orangnya? Ya Allah, ya. Batur nu nikah, orang nu riuh. Calon pengantin can datang, orang ti isuk-isuk. Aduh riuh dah. Mending eta mah ngabantuan gitunya, ngabantuan. Aku mah CS banget ngabantuan. Aya ayo temenan nikah, tidak datang-datang. Setiap temannya nikah, setiap ada undangan baru tuh jadi nyeri huntu. Aduh. Nari huntu ka dieu atuh. Ya Allah. Nadi ngadeg-deg we. Setiap bulan teh aya we nu nyieun ngadeg-deg teh. Ya Allah. Si ieu nikah. Da jore nahanya. Bulan depan ada lagi yang undangan nikah. Si ieu nikah. Lama-lama jantungan sorangan orang. Capek atuh dari orang mah. Sok, bener nggak? Yang bikin capek itu siapa? Keadaan atau kitanya? Kitanya. Dan teman kita mah nikah, we jalan terus. Bener tuh? Orang mahar teu mere ka manehna. Bener, undangan teu nyieun, seserahan teu milu. Nah, orang jadi nyari huntu sorangan. Wah, pokoknya tiap bulan bagi aku tahun 2021 awal teh paling menyengsarakan. Sugan teh aya naon gitunya. Hampir semua teman dekat aku nikah semua, coba. Naon coba? Masa masalah buat dia? Justru bersyukur atuh. Kalau teman kita udah nikah berarti saingan kita mulai menipis. Kan biasa kalau kita jalan sama teman kita teh banyak ikhwan yang lirik teman kita kan. Da orang mah tadi pelong teh. Sekarang teman kita udah nikah, berarti menipis kesempatan teman kita dilihat sama orang. Udah nikah, berarti ke kita semua sekarang ngelihatnya. Pede atuh. Tapi ulah kepedean. Kesempatan. Jadi kalau teman segeng kita udah nikah semua, berarti kesempatan aku nih yang bentar lagi akan nikah. Kalau semua udah nikah, nanti mereka akan kompak bantuin kita nikah. Jadi ulah suuzon. Kamu kalau udah nikah pasti ninggalin aku ya. Kamu pasti ngaji nggak mau sama aku lagi nantinya. Ulah seuzon. Karena beda-beda bisa wae kayak ngebantuan orang. Udunan, ada orang mah miskin teh ya. Jadi kalau lain udah pada nikah semua, pada udunan. Enak gak kira-kira? Enak. Makanya kalau ada teman kita yang nikah teh doakeun. Mun bisa mah datang panghareupna. Tungguan tak pelaminana. Sidik bawa ke batur. Tungguan, kalau mau ganti wali nikahna ke orang.
Awas Pak, orang di dia ah. Kecipratan. Insya Allah. Oh iya teman-teman, teman hijrah sekarang udah punya Muslim Wedding Organizer ya. Kita sudah punya WO Muslim, kalau teman-teman mau nikah, mau dibantu, seperti apa prosesnya biar lebih hikmat, biar lebih enak ya. Boleh nanti diminta ke teman hijrah. Plus dikasih bonus. Kalau pakai WO-nya teman hijrah, nasihat pernikahannya dari Ustadz Hilman Fauzi. Gratis. Ustadznya gratis, ya orang bayar. Nanti ada kalkulasi dan didinya. Kemarin akhirnya Arya datang nggak? Nggak. Nyonya tuh baru mulai monyo langsung kan, aduh, sok sedih lamun bicara nikah ofisial teh, loba nucan nikah masalahnya. Alhamdulillah Arya yang biasa kori di sini ya, sekarang udah nikah, alhamdulillah senang banget ya. Mudah-mudahan teman-teman juga nyusul ya. Kalau nggak tahun ini, tahun depan. Ya. Kalau nggak tahun depan, tahun ini itu aja. Pilihannya cuma dua lah, nggak tahun ini, tahun depan, tahun ini. Tatap dengan kacamata apa? Iman ya. Ya kalau ada yang dilebihkan nggak silau, kita nggak akan iri dengki. Begitupun sama kalau kita lagi dijatuhkan, lagi ngerasa kurang, nggak akan galau berlebihan. Ya biasa aja. Barangkali ini cara Allah untuk naikin derajat kita. Boleh jadi ini ada dosa-dosa kita yang masih banyak dan belum diampuni oleh Allah. Sehingga Allah nguji kita. Jadi enak deh. Kalau kita ngelihatnya dengan kacamata iman, selalu ada kebesaran Allah yang bisa kita lihat dari keadaan apapun. Ya. Yang pertama apa? Iman. Makanya iman tuh kudu terus dinaikin, dicas, dikuatin. Yang kedua, I-nya adalah istiqomah. I-nya apa? Istiqomah. Setelah kita beriman, meyakini kebesaran Allah, maka tugas kita tidak lain tidak bukan adalah menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Sibuk dengan kebaikan dan perbaikan, sibuk dengan amal soleh, dan kemudian setelah dia beramal soleh, dia istiqomah dengan amalnya. Semua manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu itu rugi kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal itu rugi kecuali orang yang istiqomah. Ahilman, apa itu istiqomah? Istiqomah itu makna sederhananya adalah istimror, berkelanjutan, terus menerus. Ketika dia mengerjakan kebaikan, gak sekali dia pupuk kebaikan itu, makin harinya disibukkan dengan kebaikan-perbaikan. Karena kenapa? Dia ingin menjadi pribadi yang istiqomah di jalan Allah. Kalau sudah istiqomah, tidak akan mudah khawatir dalam hidup ini. Surat Fusilat ayat 30. Surat apa? Fusilat ayat 30. Surat keberapa Fusilat teh? Surat ke-40 ya kalau nggak salah ya. 41. Surat ke 41 ayat ke-30. Perhatikan kalimatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, mereka yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah di jalan Allah. Maka apa janji Allah kepadanya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan ada malaikat yang turun kepada mereka. Kepada siapa? Kepada yang istiqomah. Apa yang malaikat lakukan? Malaikat akan berseru berkata, menguatkan kita, alla takhafu, wahai yang istiqomah, jangan takut. Wala tahzanu, wahai yang istiqomah, jangan sedih. Wahai yang istiqomah,
wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikanlah kabar gembira untuk mereka yang istiqomah, surga sebagaimana yang dijanjikan kepada kamu sekalian. Orang yang istiqomah tidak akan pernah takut. Orang yang istiqomah tidak akan pernah sedih. Orang yang istiqomah akan diberikan kabar gembira oleh Allah berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Ustadz, berat istiqomah itu. Berat. Pahalana naon? Surga. Karena berat pahalana surga. Kalau ringan pahalanya mungkin bukan surga. Apa? Kipas angin, kulkas satu pintu, bolu. Ringan. Cuman pertanyaan siapa yang paling jauh? Aku, bolu. Coba. Kata 25.000 harga nata. Siapa yang paling pertama datang ke sini? Set. Bolu. Bolu. Iya, giveaway, kirim chat-chat terbaik, mention terbaik, dapat bolu plus pulsa biasanya. Hari ini dapat berapa yang giveaway? Dapat bolu doang? Bolu. Nggak cukup atau yang naon deui. Bolu ya, bolu. Bolu. Plus dapat pahala. Teman-teman jangan menyepelekan ngajak teman kita kajian. Sekali teman-teman bilang kui, cuman kui ya, kamu mau dirangkai dengan kata-kata indah mau, kan mikir heula, nyiapkeun kata-kata yang berima dan berirama. Kamu aya pantun teh mah, di bawahna cakep sorangan gitu kan. Kan nu mantulan sorangan. Nyieun pantun ngirim eta teh pahala luar biasa. Ketika kapan? Mandala ala khair falahu mislu ajri failihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ya kan? Sampai ada orang yang berbuat baik karena ajakan kebaikan itu, maka dia mendapatkan pahala kebaikan sebagaimana orang yang berbuat baik itu. Matakna ulah sayang nyebut kui dina komen teman hijrah. Kui. Tek we saha? Hayang ngetek saha? Kui. Atta Halilintar misalnya. Misal gitu. Yang ngajak kan followernya banyak nih. Saya pengen ngajak nu banyak followernya. Tapi mikir kenal tuh Atta ka maneh. Bisa terkenal kan tersinggung gitu. Tek teman, ulah sungkan-sungkan. Saya emang ngajak si eta teh suka nggak mau wae. Teuing aya we alasanna teh. Sabtu kamari nyeri cangkeng. Sabtu ayeuna roromehun cenah. Teman-teman, tidak penting alasan orang nolak kita. Karena bagi kita mah yang penting ngajak orang, bener nggak? Ya, jangan sedih kalau orang nggak mau ikut kajian sama kita. Dan kita mah udah menyelesaikan kewajiban kita ngajak orang. Orang mau enggak mau bukan urusan kita, betul apa enggak? Teman-teman kita ulah maksa, kui atuh, kui. Tadi balas kemana teh? Eta balas chat orang, di WA nge-DM sorangan. Eta komen balas dina grup teman hijrah, era orang sorangan cenah kui. Teman-teman, orang mau apa enggak itu bukan urusan kita, urusan orang. Urusan kita mah ngajak orang. Ya enggak? Malah jadi salah kalau teman-teman maksa. Kamu maksa mah, kui atuh, kui. Tobat atuh maneh teh kui. Ari maneh sih inget dosa atuh ari maneh. Mana ngajak orang tersinggung. Menasehati itu diambil dari asal kata sehat. Berarti kalau kita menasehati harus bikin orang sehat, bukan bikin orang sakit. Kalau teman-teman menasehati tapi bikin orang sakit, namanya bukan menasehati, tapi namanya menyakiti. Catat status yang kedua itu. Pokoknya nu anyar-anyar catat. Anu geus loba mah ulah kan geus sering ngomong gitu Ahilman kan. Berarti kalau nasihatinnya kudu sehat. Jangan nasihatin orang depan banyak orang. Kalau ngajak boleh. Misalnya, kan berapa kali Ahilman suka ingetin ya. Ada orang yang lagi mabok. Teman-teman datang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisir wal ansab. Macakeun ayat mabok keur di depan tukang mabok kumaha coba? Ngomong naon ari maneh cenah. Tapi kan ayatnya bener, ayatnya benar. Engke atuh geus beres manehna mabok, panggil ku urang ka dieu. Aya kana sesa teu kitu. Ka dieu cenah.
Kalau yang udah tahu punchline-nya pasti ketawa duluan gitu ya. Oh, Hilman pasti ke sini. Sini, ajak di kamar, ya di kamar. Sare. Sare heula sare. Sare hudang. Kayak geus hudang makan, minum, sare deui. Hudang deui. Udah agak tenang baru. Bro, mabok teh haram, bro. Teu meunang. Urang ge apa sih teu meunang? Kan begitu pasti jawabannya, bener tuh. Pengalaman Hilman sih gitu biasanya. Orang dia apal man, mabok teh menang. Terus kumaha? Tapi hese ninggalkeunana kan gitu. Atuh nepi ka iraha urang teh rek kitu wae gitu. Geus ganti ayeuna mah. Ganti kunaon? Bajigur rek. Kan sama-sama menghangatkan. Kan rata-rata alasan teh karena haneut kan, menghangatkan. Geus ku bajigur haneut. Atau bandrek ngeunah atau kopi, coba ganti kesenangannya dengan kesenangan yang lain. Insya Allah pelan-pelan dan tunjukkan teman-teman juga ada perubahan, karena dakwah yang paling baik itu dengan contoh. Kalau dia pas lagi bawa botol mabok, teman-teman datang dengan bawa botol bajigur. Iya ngeunah bajigur. Mabokna ka dieu ku urang sorangan gantian eta mah. Jadi gantian eta mah tuh. Gantian, set tukar di sini, di sini. Buang. Kalau pada bab itu kalau lagi berdua kudu keras. Kalau lagi berdua ya kudu keras. Enggak boleh. Gini ya, teman yang baik itu adalah teman yang mau mengatakan tidak pada sesuatu yang buruk bagi kehidupannya. Mabuk enak. Nya enak ulah. Tidak, tinggalkan. Tapi kan bikin dia sakit hati. Kalau main to main gak masalah. Kalau lagi main to main ngobrol gak masalah. Gak boleh. Tinggalkan. Tapi orang tekuat, tinggalkan. Tekuat, tampar. Ingat iyo. Kealaman ku Hilman. Ingat iyo. Lupa udah. Memang kudu keras. Orang mun maneh masih kena kitu teh bae mung gaul jeung maneh. Tapi orang teu boga bala deui bae. Tak balad sorangan, minum sorangan, goprek. Angkut ke orang, sadarkeun deui. Terus memang kudu pelan-pelan terus kudu ngajak terus. Sama kayak akhwat juga antum. Kalau ada yang misalnya dia pengen buka hijab gitu ya. Teman-teman harus kasih nasihat yang baik ke dia. Gimana? Aku bagus enggak rambutnya? Halus sih. Ngan kitu lebar, lamun maneh teu make jilbab lebar we. Lebar kumaha kitu? Heuh, coba maneh ti salon, geus salon. Nu pertama kali lihat teh tukang ojek, tukang angkot, mending tutup. Oh gitu. Tapi kan panas gitu, enggak enak. Pelan-pelan, tutup lagi. Kudu kalau lagi berdua tuh kudu nguatin. Kalau pakai jilbab tuh begini. Nikmatnya di sini, hebatnya di sini, kamu akan terjaga, terlindungi. Wah, ngasih motivasi. Sampai ketika nanti dia datang lagi, gimana? Aku bagus gak pakai hijab? Wih, bagus. Kalau mau tambah sama sampo hijab. Ada juga. Insya Allah teman-teman sekalian. Istiqomah itu berat. Yang ringan namanya istirahat. Istiqomah itu berat. Yang ringan itu istiqomah. Maka bagaimana caranya agar bisa istiqomah? Kuatin lingkungan yang bisa menguatkan keistiqomahan kita. Cari temannya, dapetin gurunya, cari pembimbingnya, cari yang ngarahinnya. Insya Allah, pelan-pelan. Kalau sudah istiqomah, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tidak akan takut, tidak akan khawatir, tidak akan sedih. Dan dia akan diberikan kabar gembira. Apa itu? Surga. Dunia ini memang tempat capek. Istirahatnya nanti di surga. Gak apa-apa. Bangun di sepertiga malam untuk tahajud. Capek gak kira-kira? Lelah gak kira-kira? Lelah, capek. Tapi bersabarlah. Karena Allah akan membalas semua amal kebaikan kita nanti di surga. Teman-teman ngaji Sabtu sore
menyingkirkan aktivitas dunia yang lain, datang ke masjid. Boleh jadi capek, bosan, lelah, tapi percayalah, setiap lelah teman-teman akan menjadi lillah jika teman-teman meyakini ada kebaikan yang sedang Allah berikan kepada kita. Yang paling jauh datangnya, yang paling berkorban datangnya, yang paling sulit hari ini buat datang tapi Allah berikan kemudahan datang, percayalah, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adu. Allah sedang siapkan kabar gembira untuk kalian. Apa kabar gembiranya? Surga. I yang ketiga, agar kita bisa lebih tenang menjalani hidup, lebih biasa aja, lebih santai gitu ya dalam menyikapi kehidupan kita. I yang ketiga adalah ilmu. Ilmu. Orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu tentu berbeda. Orang yang berilmu, dia akan memiliki sikap yang bijak dalam menyikapi setiap apapun yang datang dalam kehidupannya. Dia percaya selalu ada hikmah di balik kejadian. Ada hikmah di balik musibah. Ada pesan cinta dari Allah atas segala sesuatu. Bedanya ujian dalam hidup dengan ujian di sekolah itu adalah, kalau di sekolah dikasih pelajarannya dulu, baru kemudian ujian. Kalau dalam hidup, ujian dulu, baru dikasih pelajaran. Hari ini teman-teman sedang ujian. Iya, nggak apa-apa. Karena sebentar lagi, dari ujian hidup, teman-teman akan mendapatkan pelajaran. Jangan meminta diselesaikan ujian sebelum teman-teman mendapatkan pelajarannya. Sebelum teman-teman mendapatkan hikmahnya. Seberat apapun masalah kita, sesulit apapun persoalan kita, serumit apapun kesulitan kita, gak apa-apa itu hadir, asalkan dengan semua itu membuat kita makin dekat dengan Allah, makin taat ke Allah, makin yakin dengan kebesaran Allah, dan makin memperbaiki hidup kita di hadapan Allah. Gak apa-apa banget. Air mata kita menangis. Kalau teman-teman menangis, air matanya keluar atas dosa yang pernah kita perbuat, memang sudah seharusnya kita menangis dengan dosa-dosa itu. Tapi kalau teman-teman menangis atas kejadian dalam hidup yang itu sifatnya dunia, kemudian teman-teman seakan-akan sulit banget dengan keadaan itu, maka berhentilah untuk menangis berlebihan. Karena sayang air mata ini untuk keluar atas segala sesuatu yang sifatnya hanya sekedar dunia. Kehilangan pekerjaan, santai aja. Kalau dengan kehilangan pekerjaan membuat teman-teman boleh jadi ada jeda untuk mulai memperbaiki diri, itu lebih baik. Kita itu kan kadang-kadang butuh jeda ya. Jeda tuh butuh apa namanya? Butuh istirahat sejenak lah. Kalau dalam bahasa bacaan Quran tuh ada wakof, tahu wakof ya? Ada berhenti dulu gitu. Kalau dalam hidup di ibadah haji ada namanya wukuf. Kan ada wukuf, ada wakof, ada jeda. Nah teman-teman harus ada jeda dulu. Boleh jadi selama ini terlalu cepat. Terlalu riuh dengan kehidupan ini, seakan-akan kita lupa apa yang menjadi kewajiban kita yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya ilmu, dia tahu orientasi hidup. Dia tahu tujuan hidup. Dia tahu maksud hidup. Dia tahu arti hidup. Dia tahu nilai hidup. Dia tahu sumber hidup. Dia tahu akhir hidup. Dan dia akan tahu kemana hidup dia ini. Orientasi hidup apa? Akhirat. Tujuan hidup, ridho Allah, surganya Allah. Sumber hidup, Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Jalan hidup, syariat Islam. Maksud hidup, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengabdi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tahu percis
Orientasi hidup, tujuan hidup, maksud hidup, nilai hidup, kemana hidup, tahu persis. Teman-teman harus clear ini semua. Kalau ini sudah clear, teman-teman akan nikmat menjalaninya. Dan itu hanya dimiliki oleh orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang beriman di antara kamu sekalian dan orang berilmu di antara kamu sekalian darajat, beberapa derajat. Semua aya elmuna gitu. Kata orang tua kita dulu, nanaon ge aya elmuna cenah. Betul nggak? Segala sesuatu juga ada ilmunya. Tukang bangunan, ngebangun rumah, ada ilmunya nggak? Ada. Nggak bisa bim salabim mawatanuh jadi imah, mual bisa. Ilmuna aya. Saat nanti jadi suami, ada ilmunya nggak? Halo calon suami, ada ilmunya nggak? Ada ilmunya nggak? Sudah siap belum? Sudah punya belum? Siapkan dari sekarang. Saat jadi istri, teteh semua, ada ilmunya nggak? Ada. Ada ilmunya. Rumah tangga yang dibangun tanpa iman dan ilmu, maka akan menjadi rumah tangga yang hanya diisi dengan cinta. Sedangkan cinta ada saatnya, ada masanya, ada waktunya. Cinta karena rupa, rupa ada expirednya. Ada nggak expirednya? Ada. Ayeuna ganteng, gagah, cantik, menawan, terpesona. Terpesona. Seberapa tahun sih beres? Coba Ahilman ya. Kelihatan usia berapa Ahilman? 17, terima kasih banget ya. Ahilman, sekarang 30 misalnya usia Ahilman. Dulu Ahilman gak begini. Muda, ayeuna ya Allah. Kieu hirup teh dingat. Beungeut teh geus merubah. Berubah. Cinta karena paras-paras ada expirednya. Cinta karena harta-harta ada habisnya. Teman-teman suka sama seseorang karena hartanya. Harta ada habisnya. Kalau nggak ada ilmu ngurus harta itu. Jabatan, karir, kedudukan, ada pensiunnya. Mending pensiun. Mau ditangkap KPK, kumaha? 5 tahun beres selesai. Cinta karena dunia hanya akan menyisakan kekecewaan yang belum seharusnya kita dapatkan. Tapi kalau kita cinta karena Allah tahu dengan ilmunya, kita bisa mencintai sesuatu dengan kebaikan dan kebahagiaan. Ada ilmunya teman-teman, ada ilmunya. Contoh, coba Ikhwan, antum tahu nggak di antara sifat dasar perempuan itu apa? Hah? Kawin mual sih? Jempling kieu ieu teh. Coba, Ahilman tanya, sifat dasar perempuan apa yang paling disukai? Ulang jawab, Ikhwan. Hah? Belanja. Belanja. Belanja bener. Memang si rumah tangga itu namanya workshop. Suaminya walk, istrinya shop ya. Bagus jawabannya belanja. Antum usia berapa sekarang? 18. Antum belum saatnya nikah memang ya, 18. Tahu belanja. Bener nggak perempuan suka belanja? Oke, apalagi? Manja. Enggak juga sih ya. Perempuan manja nggak sih? Hah? Tergantungnya. Kan ada Wonder Woman, ada ya. Nih, Ahilman kasih tips ya. Nanti kalau ingin lebih lanjut, ikutin kelas saatnya kamu menikah. Hubungi nomor di bawah ini. Ya, di situ dikupas lebih dalam tentang bagaimana ilmu-ilmu pranikah. Ya, nih di antara sifat dasar yang diinginkan oleh perempuan adalah didengarkan. Betul nggak? Tolong jawab, betul nggak? Insya Allah. Semoga Allah menambah untuk Ahilman rezeki. Ulah ngadoakeun anu kararitu bisa kejadian. Enggak. Perempuan selalu ingin dimengerti dan didengarkan. Betul apa enggak?
buat perempuan didengarkan itu tuh bahagia banget. Makanya nanti antum kalau sudah jadi suami, siapkan telinga untuk mendengarkan curhatan perempuan. Sebanyak apapun. Walaupun dia menceritakan hal yang sama. 88 kali. Eta kene nu diomongkeun teh. Berusahalah untuk selalu antusias dengan ceritanya. Ayah, aku mau cerita apa? Kamari teh Ida tetangga kita nya, tahu nggak? Kan beli mobil baru sekali cerita teh. Nges. Oke. Isukna cerita deui. Ayah tahu nggak? Nah teh pasti Ida ya siapa? Tapi teman-teman nggak boleh gitu, nggak boleh. Pasti nggak boleh. Apa sayang mau cerita apa? Ayah tetangga kita kemarin, nah teh tuh kan bener Ida juga ngenawan pasti Ida ya mah. Oh apa? Ida teh mobilnya teh apaan sah ternyata. Oh gitu, Masya Allah ya. Berarti suami Ida teh baik pisannya. Nya atuh gak kayak ayah. Jadi hati diketukan. Dengerin teman-teman, dengerin. Karena kalau suami tidak menyiapkan telinga untuk istrinya, jangan kaget kalau istrinya mencari telinga lain di luar rumahnya. Betul? Curhat dong. Emang kemana suamina? Mung ada ngeker suami aku mah. Dan punten, kadang-kadang seorang perempuan gak butuh jawaban. Karena dia sudah mendapatkan jawaban dari ceritanya sendiri. Ngomong ke mana, jawab sorangan. Nonyo. Nah ini kenapa Ahilman? Ya pengalaman. Tapi kan begini-gini tapi kan kan seharusnya aku tuh melakukan hal ini dari dulu kan ya. Nah teh apa sorangan atau nah cerita sorangan ke orang. Tapi itu menyenangkan bagi dia. Dengarkan. Gitu ya Bunda ya. Masya Allah. Oh bener ya. Masya Allah. Ya, saya tunuhan. Nah, banyak laki-laki kalau temennya cerita didengerin, tapi kalau istrinya cerita nggak pernah mau denger. Betul nggak? Kata siapa? Kan antum belum nikah. Gitu. Nah, sekarang Ahilman balik. Akhwat, tahu nggak antum? Sifat dasar apa yang selalu diinginkan oleh laki-laki? Ayo. Naon? Dipeluk. Naon jadi kadinya? Jadi karena dipeluk iya teh. Jawaban teh. Ih, ampun deh iya mah. Di naon? Dihuapan. Jadi dihuapan. Emang teu boga leungeun keur makan. Nih, dihormati. Oke, dihormati. Ada satu poin yang laki-laki itu sangat butuh banget dengan itu. Tahu nggak apa? Hah? Baik. Naon? Oh, mau tahu jawabannya? Ikuti kelas SKM. Laki-laki itu, teman-teman sekalian, selalu ingin ditenangkan. Betul nggak? Jawab atuh euy, bete ngerakan urang euy. Ieu mah jempling-jempling wae. Menimu. Betul. Jawab atuh. Laki-laki selalu ingin ditenangkan, teman-teman. Tenang. Makanya kadang ada gini ya. Laki-laki itu fungsinya menguatkan istri. Istri itu fungsinya menenangkan suami. Karena sifat dasarnya beda. Laki-laki itu kasyam seperti matahari katanya. Perempuan itu kalqomar seperti bulan. Bulan itu kan adem, tenangnya munculnya di malam hari, bener nggak? Makanya nanti kalau cari laki-laki yang anu rada-rada geneuk gitu lah hidung gitu, biar ada menenangkan gitu. Jadi bulan menenangkan, matahari menguatkan, menyinari. Jangan kebalik. Makanya di antara fungsi sakinah, ya ketenangan itu perlu dihadirkan titik poinnya bukan dari hanya suami, tapi dari istri. Suami kalau tenang ketika di rumah, maka dia akan merasa bahagia dengan keadaan rumah tangganya. Kalau suami pulang
dari kantornya, dari pekerjaannya, kemudian antum akhwat lihat suami lagi punya masalah, jangan ditanya, apalagi diinterogasi, jangan. Cukup tenangkan. Ulah sampai suami kita di luar rumah ada masalah, ngelihat wajah kita, tambah masalah. Jangan. Kalau suami ada masalah, Assalamualaikum, ayah pulang, ulah nanya. Orang teh apa rumek banget manehna teh apal. Apalagi ada masalah. Keep diem. Waalaikumsalam. Ambil tasnya, cium tangannya. Ayah mau makan dulu atau mau mandi dulu? Itu pertanyaannya. Ulah eta banget kunaon, eta banget, eta kunaon, eta meni aduh, kunaon eta yang masalah naon eta. Eta kenapa wajah? Jangan ditanya. Karena kadang bagi suami justru ingin memendam masalahnya sendiri biasanya. Jangan ditanya, jangan diinterogasi komo. Salam. Ayah kenapa eta wajah gitu? Kunaon? Suami akan diam we lempeng. Enggak. Diantar kamar mandi. Kenapa ayah teh kenapa? Udah. Pas mau makan, ayah kenapa? Enggak usah. Ujungnya kalau suami nggak jawab, kita tuh jadi suuzon. Pasti. Sekarang ayah gitu ya. Pasti ayah punya perempuan lain. Ayah teh jadi gitu, jadi kadinya. Ayah nggak mau cerita sama mama. Mama tuh dianggap apa sama ayah? Jadi we keluar liur kan. Kalau bahan nonton azab jadi gitu ta orang teh. Tenang teman-teman. Belajarlah dari Bunda Khadijah yang bisa menenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau suami lagi punya masalah, senyum. Syukurin. Loba masalah. Pasti gara-gara orang masalah. Jangan tenang, senyum. Ayah, sini. Peluk. Sabar ayah. Ada bunda di sini. Gitu. Enak. Udah beres, baru nanti suami akan cerita sendiri. Mama tahu nggak ayah teh kemari kia. Enak. Kalau seorang istri tidak mampu menghadirkan ketenangan di dalam rumah, maka jangan salahkan kalau laki-laki kemudian mencari ketenangan kayaknya sorangan di luar rumah. Gitu. Belajarlah ilmunya, karena ilmu itulah yang bisa menguatkan diri kita. Yang terakhir, I-nya adalah ikhlas. Apa? Ikhlas. Ahilman, apa itu ikhlas? Ikhlas itu melakukan segala sesuatu hanya karena dan untuk Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah semesta alam. Enak bunda. Serahin semua ke Allah. Pasrahin semua ke Allah. Ya Allah, berat hidup ini ya Allah. Tapi hamba yakin masalah hamba berat, tapi hamba punya Allah yang maha besar. Pelok. Ya Allah, nyeri hati ya Allah. Kumaha ya Allah, tolong hamba ya Allah. Serahin ke Allah. Tenang. Teman-teman, jangan memikul masalah sendirian. Karena kita ini adalah hamba yang lemah tak punya daya upaya. Tapi belajarlah selalu melibatkan Allah untuk terlibat dan ikut campur memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Kita mah lemah teman-teman, kita mah bodoh, kita mah lemah, kita mah kurang, kita mah gak bisa apa-apa. Allah yang punya segalanya. Teman-teman kalau mau ngandelin diri saya sendiri, diri kita sendiri capek. Ketika kapan? Kok ini gak begini ya Ustadz? Kok ini begini ya? Kok ini begini ya? Kok ini begini ya? Capek. Kalau logika kita yang hanya dikedepankan, kalau kemampuan kita yang dikedepankan, capek. Ahilman, ngebina teman hijrah.
Kalau hanya mengedepankan otak ahilman, pikiran ahilman, capek sorangan. Lulus. Ujungnya kumaha? Ah ya Allah, kumaha Allah wela. Gimana Allah? Tapi tetap usaha maksimal ikhtiar, bikin strategi, bikin cara, bikin konsep. Tapi tetap setelah itu Allah Maha tahu. Jangan ngedahuluin Allah dalam segala sesuatu itu. Berarti di hati ini kudu yakin. Yakin ada Allah yang nolong kita. Yakin Allah gak akan ingkar janji sama kita. Yakin Allah gak akan mungkin ngezolimin kita. Yakin Allah gak mungkin nyengsarain kita. Yakin Allah gak mungkin nyakitin kita. Yakin Allah pasti ngasih yang baik-baik sama kita. Kalau ada yang kurang, bukan kurangnya Allah, tapi kurangnya siapa? Kita. Kurangnya kita. Kenapa kita belum nikah-nikah sampai hari ini? Kurangnya kita, mungkin belum maksimal ikhtiar kita. Atau belum maksimal memantaskan diri dalam kehidupan kita. Kenapa aku belum dapat kerjaan yang sesuai dengan kemauan aku? Bukan salahnya takdir, tapi barangkali kita yang kurang serius untuk mengejar takdir kebaikan itu. Kalau ada yang baik-baik, ngarahnya ke Allah. Kalau ada yang buruk-buruk, ngarahnya kemana? Ke kita. Belajar ya. Kalau ada yang baik-baik, ngarahnya ke Allah. Kalau ada yang buruk-buruk, ngarahnya ke kita. Wa ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Dan apa-apa yang baik untukmu datang dari Allah, dan apa-apa yang buruk untukmu itu datang karena ulah kamu sendiri. Allah Maha sempurna, kita Maha yang tidak sempurna. Allah Maha tahu, kita bodoh. Allah Maha mengatur sesuatu, kita tak punya daya upaya. Kalau melihat kebesaran Allah, kalau melihat nikmat Allah, maka selalu lihat dengan kesempurnaan. Tidak ada yang kurang dari Allah. Yang kurang hanya diri kita saja. Apa kurangnya kita ahilman? Dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, mohon maaf, kurang ajar. Betul? Yuk belajar untuk menghadirkan 4 I dalam kehidupan kita. I yang pertama apa? Iman. I yang kedua apa? Istiqamah. I yang ketiga apa? Ilmu. I yang keempat apa? Ikhlas. Insya Allah jika ini semua sudah kita miliki, kuatin hati kita, cas terus diri kita, maka kita akan senantiasa melihat segala sesuatu dengan kacamata biasa ajalah. Biasalah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir sebelum kita doa muhasabah, siapkan infak terbaik. Infak teman-teman yang diberikan melalui teman hijrah akan digunakan untuk support dakwah bagi teman hijrah. Semoga Allah membalas semua infak yang teman-teman berikan. Sama-sama kita bersolawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi
salam alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Kita sama-sama tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama. Subhanallah Maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. wala ilaha illallah, Tiada Tuhan selain Allah. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Subhan. Wallahu Akbar. Mudah-mudahan yang berinfak semua dibalas dengan pahala terbaik di hadapan Allah. Mudah-mudahan infak kita mengangkat derajat kehidupan kita. Dan infak kita menolak bala, musibah, bencana apapun yang menimpa kita. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Manfaatkan kesempatan kita berdoa sore hari ini untuk benar-benar serius berdoa kepada Allah. Lembutkan hati kita. Hadirkan Allah dalam setiap doa-doa yang kita panjatkan. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes saat kita berdoa menjadi air mata yang akan membuat kita haram menyentuh api neraka. Dan membuat doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aminkan dalam hati masing-masing teman-teman sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Allah, sore ini Engkau lembutkan hati kami. Terima kasih ya Allah, Engkau izinkan langkah kami hadir kembali di tempat ini. Terima kasih ya Allah, Engkau takdirkan kami berjumpa kembali di tempat ini. Ya Allah, terima kasih atas karunia nikmat yang Kau hadirkan dalam hidup kami. Ya Allah, sungguh kami yakin
Tidak ada yang mengatur segala urusan kami dalam hidup ini kecuali Engkau ya Allah. Engkau ya Allah yang menghidupkan kami, Engkau pun ya Allah yang akan mematikan kami. Engkau ya Allah yang mengatur segala urusan kami, Engkau yang berkuasa atas diri kami. Maka ya Allah kami mohon, cintai kami semua yang hadir hari ini dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Sayangi kami semua yang hadir dengan rahmat-Mu ya Allah. Ridhoi pertemuan kami hari ini menjadi pertemuan yang Kau ridhoi ya Allah. Berkahi ilmu kami ya Allah. Jadikan setiap apa yang kami dapatkan sore ini membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu ya Allah. Maka ya Allah ya Ghaffar ya Ghafur, Engkau yang maha tahu atas semua kesalahan kami. Engkau yang maha menyaksikan atas diri kami. Engkau yang mengawasi atas langkah tindak tanduk kami. Maka ya Allah ya Rabb, sore ini kami memohon bermunajat kepadamu ya Allah. Siapapun di antara kami yang buruk masa lalunya, yang besar dosa-dosanya, yang banyak dosa-dosanya, yang sering berbuat maksiatnya, yang tidak terhitung kesalahannya, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan keluarkan kami sore ini dari masjid kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan pertemuan kami sore ini kecuali Engkau ampuni semua kesalahan kami. Allah, Allah, dosa kami banyak ya Allah. Saking banyaknya kami tidak bisa menyebutkan dosa kami satu persatu ya Allah. Apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Dosa kami untuk ibu kami, mama kami. Teman-teman sekalian, hadirkan wajah ibu kita masing-masing. Dekatkan wajahnya. Bayangkan wajahnya. Itulah wajah ibu kita yang sering kita sakiti setiap hari. Setiap saat. Ibu kita mengandung kita. Hidup mati melahirkan kita. Menggendong beratnya badan kita. Tapi seringnya kita menyakiti hati ibu. Melukai perasaan ibu. Mengecewakan hati ibu. Bahkan tidak sedikit kita pernah berkata mencaci maki ibu. Begitupun dosa kita kepada ayah kita. Bayangkan wajah ayah kita, dekatkan wajahnya. Hadirkan wajah ayah kita, dialah laki-laki yang luar biasa. Capek banting tulang untuk kita. Mencari nafkah. Ya Allah. Ampuni dosa ayah kami ya Allah. Jika ayah kami ibadahnya kurang, mungkin selama ini ayah kami capek ngurus kami, sibuk. Maafkan ayah kami jika ilmunya kurang ya Allah. Karena mungkin selama ini ayah kami tak punya waktu belajar karena sibuk untuk membesarkan kami. Jangan menyalahkan ayah ibu kita teman-teman. Sekali saja kita menyalahkan berarti kita sudah durhaka dengan orang tua kita. Minta ampun. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Berapa kali teman-teman berkata Berkata saja tidak boleh. Apalagi menghinanya, membangkangnya. Ya Allah,
Seandainya orang tua kami masih hidup, ya Allah, panjangkan usia orang tua kami. Sehat afiatkan tubuh orang tua kami, ya Allah. Bahagiakan hari-hari tua orang tua kami, ya Allah. Namun seandainya orang tua kami sudah wafat, ya Allah, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni semua dosa-dosa orang tua kami, ya Allah. Teman-teman, sekarang kita berdoa untuk hajat, untuk keinginan, untuk harapan, untuk masalah yang sedang kita hadapi. Silahkan teman-teman berdoa sesuai dengan masalahnya, dengan harapan, hajatnya. Apa yang menjadi persoalan hidup kita, sampaikan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo, teman-teman yang sedang punya masalah di keluarga, di rumah tangga, yang ingin segera menikah, yang sedang patah hati, yang sedang sakit, yang sedang kecewa. Ayo, ya Allah, seberat apapun masalah yang sedang kami hadapi, kami yakin ada Engkau, ya Allah. Maka ya Allah, tatap kami semua dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Berikan ketenangan di hati kami, kekuatan di hati kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, tunjukkan jalan keluar terbaik atas semua masalah hidup kami, ya Allah. Sebesar apapun ujian yang menimpa kami, kami berharap ujian ini mampu mengangkat derajat hidup kami, ya Allah. Seberat apapun masalah yang kami hadapi, kami berharap, ya Allah, kami ridho masalah ini datang sehingga bisa menghapuskan dosa-dosa kami, ya Allah. Maka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mulai hari ini perbaiki hidup kami, ya Allah. Perbaiki iman kami, perbaiki istiqamah kami, perbaiki ilmu kami, tanamkan ikhlas di hati kami. Ya Allah, ya Rabb, bimbing kami semua dalam kebaikan, ya Allah. Bimbing kami semua dalam kebaikan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, seandainya usia kami semakin dekat dengan wafat kami, kami mohon, ya Allah, wafatkan kami semua nanti dalam keadaan beriman. Wafatkan kami semua nanti dalam keadaan Islam. Wafatkan kami semua nanti, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Maka ya Allah, sebelum Kau ambil usia kami, terima taubat kami, ya Allah. Perbaiki hidup kami, ya Allah. Istiqomahkan kami di jalan-Mu, ya Allah. Bersamai hijrah kami ini, ya Allah. Tambahkan ilmu kami ini, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, kabulkan doa kami, ijabah permintaan kami, dan berikan yang terbaik atas semua keinginan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.